Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang waktunya daring bahasa Indonesia. Kita lanjutkan yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa supaya ilmu yang kita peroleh nanti bermanfaat dan membawa barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks fabel. KD 3.4. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuannya 1. Membaca fabel atau legenda, kemudian menelaah unsur kebahasaan dalam cerita fabel tersebut. 2. Memahami dan menjelaskan struktur fabel atau legenda yang dibaca dan didengar. Menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel, nanti yang kita bahas yang pertama yaitu strukturnya, yang kedua yaitu unsur kebahasaan teks fabel. Strukturnya dulu ya. Struktur teks fabel meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi berisi pengenalan tokoh serta latar tempat dan waktu, serta awalan untuk masuk ke tahap berikutnya. B. Komplikasi berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. C. Resolusi. Bagian ini pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Yang D. Koda merupakan bagian akhir cerita yang biasanya berupa simpulan atau menggambarkan kondisi akhir tokoh. Kaidah kebahasaan teks fabel. Yang pertama, penggunaan kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda. 2. Penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim yaitu kata yang memiliki kesamaan makna, sedangkan antonim kata yang berlawanan makna. Contoh sinonim, mungkin senang, gembira, riang ya. Tuh. Untuk antonimnya besar kecil, tua muda ya, seperti itu ya. Berikutnya yang 3, penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung kepada orang yang dituju. Berarti secara berhadapan. Sedangkan kalimat tidak langsung, kalimat yang melaporkan perkataan orang lain. Jadi apa yang saya sampaikan terus disampaikan oleh orang lain. Itu namanya kalimat tidak langsung. Ciri-ciri kata sifat. A. Dapat bergabung partikel tidak, lebih, sangat, agak. Contoh, bisa menggunakan tidak ya, berarti tidak sakit ya. Kalau lebih ya lebih cantik ya. Pokoknya ditambahkan partikel itu, kata apapun tidak apa-apa, yang penting sesuai. B. Dapat mendampingi kata benda. Contoh, baju baru, orang tampan, mobil kuno ya. Itu kata benda didampingi dengan kata dasar ya, kata terus didampingi dengan kata benda. Jadi nanti gabungan antara
2 kata atau lebih. C. Dapat diulang dengan imbuhan se-nya. Contoh, sebaik-baiknya, serendah-rendahnya ya, sesabar-sabarnya ya. Yang D, dapat diawali oleh imbuhan ter yang bermakna paling. Contoh, terhebat berarti paling hebat, terpandai paling pandai, tercantik, termurah ya, dan seterusnya. Kata sifat berdasarkan bentuknya ya. Kata sifat berdasarkan bentuknya. Yang A, kata sifat dasar. Kata sifat dasar itu yang pertama yang dapat diikuti kata sangat dan lebih. Berarti sangat ditambahkan adil, sangat adil ya. Sangat ajaib ya. Boleh nih. Lebih ya berarti lebih gemuk ya. Terserah nanti kata yang mengikutinya. Yang penting ditambahkan kata sangat dan kata lebih. Yang kedua, yang tidak dapat diikuti kata sangat dan lebih. Jadi kalau genap dikasih sangat ya sangat genap ya enggak bisa ya. Sangat musnah ya enggak bisa. Jadi kata-kata tersebut tidak boleh diikuti kata sangat dan lebih. Berikutnya yang B, kata sifat turunan. Tadi kan kata sifat dasar ya. Ini kata sifat turunan. Yaitu kata sifat ini ya berafik. Contohnya turunan ini berarti nanti mendapatkan imbuhan. Ya, ditambahkan bukan kata dasar aja ya. Seperti contohnya ya, miskin dikasih ter jadi termiskin ya. Dan lain-lain. 2, bereduplikasi. Contohnya ya, tua. Ini karena ditambahi menjadi tua-tua, muda-muda dan sebagainya. Yang ketiga, ke-an atau ke-an. Gabungan antara awalan dan akhiran. Nanti bisa berupa kata ulang, bisa juga kata dasar aja tidak diulang ya. Berarti kalau diulang nanti dari kata merah menjadi kemerah-merahan. Kalau itu gerah menjadi kegerahan ya. Boleh berupa kata ulang, boleh tidak berupa kata ulang. Dan seterusnya. Berikutnya berafik i atau nanti ditambahkan imbuhan i di belakangnya ya. Jadi berubah bentuknya karena mendapatkan akhiran. Alam menjadi alami karena i ya, hewan menjadi hewani dan seterusnya. Yang kelima, dari berbagai kelas kata. Mungkin ada kata deverbalisasi dari kata verba. Verba berarti artinya verba itu artinya yaitu kata kerja ya. Kata kerja mungkin menaklukkan, terus membawa ya, pokoknya itu kata kerja ya, pokoknya kita melakukan sesuatu kegiatan. Berikutnya yang kedua yaitu denominalisasi dari kata nomina yaitu kata benda. Kata benda ya bisa berbahaya, dermawan, budiman itu ya contohnya. Berikutnya yaitu deadverbialisasi. Berarti ini kata keterangan. Contohnya bisa berkurang, bertambah, menyengat ya. Dan sebagainya. Setelah kata keterangan yaitu danumeralisasi atau kata bilangan. Mendua, menyeluruh ya.
Itu dikatakan kata bilangan. Dan yang terakhir yaitu diinterjeksi atau kata seru. Kata seru ya seperti aduhai, wow ya, bisa alhamdulillah dan sebagainya ya. Itu tadi kata sifat turunan. Berikutnya yaitu kata sifat majemuk. Kata sifat majemuk yaitu ada kata sifat majemuk subordinatif ya, atau tidak sederajat. Satunya yaitu koordinatif atau sederajat. Itu ada contohnya ya. Buta warna itu yang tidak sederajat, kepala dingin dan sebagainya. Sedangkan yang sederajat atau koordinatif itu gagah berani, aman sentosa dan sebagainya ya. Sekian dulu pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.